102,2 Serambi FM Syederalun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan berbincang selama 1 jam ke depan, insya Allah nanti hingga ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dalam talk show interaktif kita bersama dengan UNICEF dan juga Yayasan Darah untuk Aceh. Dan untuk Anda nanti silakan bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan selain itu Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com atau langsung video streaming kita juga bisa langsung Anda saksikan di studio melalui fanbase Serambi FM di Serambi FM. Dan tentunya juga Syederalun sudah hadir pagi hari ini di studio 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada konselor PMBA Aceh dan juga Master of Trainer Aceh dan penanggung jawab program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh bersama dengan Ibu Yusnitawati SKM MKes. Selamat pagi Bu Yusni. Selamat pagi, Syederalun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, alhamdulillah pagi hari ini. Alhamdulillah. Kemudian juga Syederalun, Anda mungkin yang sudah menyaksikan langsung melalui Facebook Serambi FM bisa melihat juga di samping beliau ada Kasih Kesehatan Keluarga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh bersama dengan Dr. Sulasmi MHSM. Selamat pagi Dr. Sulasmi. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara semuanya di Aceh. Waalaikumsalam. Semoga Syederalun tetap sehat ya, tetap positif juga. Dan kemudian juga yang terakhir dari Nutrition Officer UNICEF Perwakilan Banda Aceh ada Dr. Natasha VB. Selamat pagi Dr. Natasha. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali rasanya sudah hadir 3 orang narasumber kita dan nantinya kita akan membahas insya Allah tuntas begitu ya dengan tema kita 4 standar emas pemberian makanan bayi dan anak atau juga PMBA sebagai komponen pencegahan terjadinya malnutrisi dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini kita tahu bahwa Aceh ini kan salah satu provinsi di Indonesia yang dengan prevalensi stunting, kemudian juga malnutrisi akut dan juga defisiensi mikronutrien yang tinggi. Dan biasanya juga berdasarkan kerangka penyebab malnutrisi ini telah diidentifikasikan terlebih dahulu mungkin oleh para ahlinya termasuk juga oleh narasumber saya di sini, mulai dari nutrisi langsung pada anak, kemudian mulai dari rendahnya asupan gizi juga dan adanya penyakit infeksi. Dan katanya juga penyebabnya itu adalah disebabkan oleh pola asuh yang kurang tepat nih Syederalun, kemudian juga kondisi lingkungan yang tidak bersih. Nah, nantinya juga untuk Anda yang penasaran kira-kira sebenarnya pola asuh seperti apa sih yang tepat, kemudian lingkungan seperti apa juga yang benar-benar harus diterapkan sehingga anak kita terhindar dari yang namanya malnutrisi dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun tidak masa pandemi, tentunya juga kita harus penting ya untuk mengetahui dan mencegah yang namanya terjadinya malnutrisi. Nah, untuk itu tentu juga kita langsung akan menanyakan kepada 3 orang narasumber kita. Nah, pada pagi Malnutrisi itu sekelompok sebenarnya ya. Di dalamnya ada untuk ibu hamil, yang mulai dari ibu hamil yang kekurangan energi kronis ya. Kemudian pada anak balita di sana bisa terjadi yang kita kenal dengan underweight, kekurangan gizi, stunting yang sekarang sedang kita dengung-dengungkan karena anak itu pendek, satu lagi karena anak itu kurus. Itulah malnutrisi sebenarnya. Jadi malnutrisi itu kekurangan gizi pada ibu hamil dan pada anak balita. Oke, nah bedanya dengan gizi buruk. Nah kan banyak juga nih beranggapan bahwa anaknya kurus tapi kayaknya enggak deh, karena orang tuanya juga langsing begitu. Kemudian juga banyak di masyarakat kita, ibu anaknya kayaknya ini deh stunting deh, pendek deh. Enggak, soalnya keluarga juga pada pendek-pendek gitu memang turunannya. Ini gimana nih sebenarnya menjelaskannya Bu Yusuf? Ya, memang ada perbedaan ya. Ada yang kita katakan gizi buruk, yang satu lagi stunting. Itu berbeda ya. Kalau gizi buruk itu keadaan gizi malnutrisi yang terjadi secara akut. Ya, akut terjadi bisa seketika, itu bisa terjadi. Misalnya anaknya hari ini bagus nih, sehat, tiba-tiba diare ya, diare 2 hari bisa drop langsung berat badannya, bisa terjadi gizi buruk. Karena gizi buruk indikatornya berat badan menurut umur. Jadi berat badannya turun ya, nggak sesuai dengan umurnya, di bawah min 3 standar deviasi udah kita katakan gizi buruk. Ya, kalau stunting, nah stunting ini yang dikatakan pendek dan sangat pendek. Itu malnutrisi yang terjadi secara kronis. Kronis itu lama prosesnya. Mulai dari ibu hamil ya, waktu dia mengandung janinnya, ibu kekurangan gizi,
anak yang kita ukur sampai anak berumur 2 tahun, terus terjadi kekurangan gizi itu secara kronis kita katakan lama, itu yang kita katakan stunting. Karena asupannya berkurang dari ibu hamil, lahir anaknya mungkin tidak mendapatkan ASI, ya, MPASI pun nggak sesuai dengan umur anak, hingga terjadilah yang kita katakan malnutrisi stunting tadi, anak akan tumbuh nggak sesuai dengan tingginya, dengan umur. Jadi kalau stunting indikator kita tinggi badan, anak diukur menurut umur, ya. Tapi kalau yang kita katakan gizi buruk, berat badan menurut umur. Makanya ada kronis, makanya ada akut. Baik, nah itu dia nih Syadaralun, di awal sudah dijelaskan oleh Ibu Yusni begitu, beda stunting sama gizi buruk, jadi jangan salah kaprah gitu. Kalau stunting kronis, sedangkan gizi buruk itu akut. Jadi kalau misalnya stunting itu tinggi badannya begitu ya, tidak Tinggi sesuai badan dengan yang kita umur. ukur, ya. Tapi kalau misalnya yang gizi buruk, berat badannya. Nah, normalnya nih, Dokter Sulasmi dan juga Dokter Natasha, kalau misalnya anak masih usia 1 tahun, itu tingginya kira-kira normalnya berapa sih? Sehingga orang tua nanti di rumah tuh bisa ngukur, ini kira-kira anaknya stunting nggak sih? Gitu. Atau mungkin usia 5 tahun, mungkin lebih mudah ya ngukurnya. Kalau mungkin yang kecil tuh masih gerasa gerusuk. Ini sebenarnya gimana? Dan kalau misalnya gizi buruk juga gimana? Tadi kan dijelaskan bahwa mungkin usia anak 2 tahun, seharusnya berat badannya mungkin 15 kilo atau juga mungkin nggak sampai segitu. Ini gimana nih? Mohon penjelasannya Dokter Sulasmi dan juga Dokter Natasha. Silakan. Boleh. Jadi semua itu ada standarnya. Nah, untuk ditanya anak berapa, umurnya, tinggi badannya harus berapa, kemudian kalau yang tadi berat badan harus berapa dengan tinggi berapa yang sesuai, kalau kita mau ukur untuk yang gizi buruk misalnya, itu ada standar berdasarkan C-score namanya. Jadi dari WHO mengeluarkan C-score. C-score ini adalah tabel yang berisi berbagai macam indikator ini ya. Jadi kalau ditanya contohnya, sebenarnya dia berupa kurva yang harus kita ikuti seturut dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi kalau misalnya yang jelas ketika dia berada di bawah kurva itu, maka itu kita katakan tidak memenuhi standar. Nah, makin dia jauh dari kurva, makin dia tidak normal gitu. Jadi kalau misalnya dia masih kurva itu kita anggap 0 ya. Jadi ketika dia masih -1, -2, nah itulah yang kita kenal dengan kelompok yang normal. Tapi begitu dia di bawah -2, untuk yang berat badan misalnya per tinggi badan, itu kita kenal dengan kurus, atau sekarang kita bilang kurang gizi. Nah, kalau di bawah -3, berarti kita sudah kenal dengan gizi buruk. Seperti itu. Jadi ada kurva yang harus diikuti. Makanya ini kita bisa ukur sebenarnya di posyandu gitu. Nggak bisa di sini begitu, agak susah. Dan nggak bisa juga ibu mengukur sendiri gitu ya. Jadi harus paling tidak kita ke posyandu supaya nanti dapat buku KIA. Buku KIA itu ada kurvanya di dalam. Bisa nanti kita lihat di sana. Ibu bisa memantau lewat situ. Oke, tapi kalau nggak diukur, sebenarnya penyebabnya apa sih, Dokter Natasha? Penyebab malnutrisi pada anak apa ya sebenarnya? Apakah mungkin dari orang tuanya di masa mengandung si anak itu, aduh malas makan, takutnya nanti setelah melahirkan badannya malah nggak seksi lagi, nggak langsing lagi, itu atau mungkin ada hal-hal yang lainnya begitu? Ini seperti apa? Jadi kalau bicara penyebab itu kita bagi 3 ya, penyebab langsung, penyebab tidak langsung atau kita kenal dengan underlying cause, dan yang terakhir itu adalah penyebab yang besarannya atau kita bilang penyebab basic. Penyebab langsung terbagi 2, asupan gizi tidak maksimal dan penyakit gitu ya, atau infeksi. Nah, kemudian penyebab tidak langsung itu atau underlying cause kita kenal ada pola asuh, ada kondisi ekonomi keluarga juga gitu ya, yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka menyediakan makanan gitu. Dan ada juga kondisi lingkungan yang tidak bersih. Misalnya daerah itu belum bebas buang air besar sembarangan, masih di mana-mana. Jadi sering terjadi diare di daerah itu misalnya. Sanitasinya juga nggak bersih. Sering terjadi malaria, sering terjadi demam berdarah. Dan yang ketiga itu, yang terakhir penyebab basic itu lebih ke arah kondisi besaran. Misalnya suatu daerah ada perang sehingga akses untuk bahan makanan masuk itu menjadi terhalang, atau
suatu negara sedang perang lagi atau dalam bencana gitu, sehingga pasar tidak ada kayak gitu. Oke, nah Contohnya seperti saat ini nih lagi COVID Pandemi. nih. Salah satunya itu. pasarnya sih ada, cuman ekonominya kadang-kadang terhambat dan kita malah takut begitu. Nah, ini kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, Dokter Sulasmi, ini sebenarnya bagaimana sih untuk mencegah malnutrisi pada anak? Tadi kan sudah dijelaskan penyebabnya ini loh begitu. Untuk mencegahnya gimana? Karena kadang-kadang masyarakat kita, mungkin terutama Vera juga, udah tahu nih ini nggak boleh, tapi tetap aja dilakuin. Sebenarnya yang paling efektif untuk mencegah malnutrisi ini seperti apa? Begitu, silakan. Ya, terima kasih kesempatan ini kan. Kita balik lagi. Sebaiknya pencegahan itu kita lakukan di awal-awal. Jadi dari remaja putri kalau saya. Jauh sebelum dia menikah, mestinya dia itu juga jangan kurang gizi. Kenapa? Dia calon-calon ibu. Nah, calon-calon ibu nanti kita punya program yaitu pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri di sekolah. Oke. Gitu. Jadi Sudah mulai kita sudah lakukan? mulai. Jadi cuma memang sedikit kendala karena COVID ini sekolah-sekolah pada libur. Nah, tapi program rutinnya itu selalu kita berikan untuk semua remaja putri yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau remaja putrinya sehat, insya Allah ibu-ibunya juga akan sehat. Nah, jadi mereka siap untuk menjadi ibu. Nah, jadi kalau memang dia hamil, itu memang betul-betul kehamilan yang dipersiapkan. Nah, cukup asupannya, nah itu juga ibu hamil minimal 90 tablet tambah darahnya juga harus. Terus periksa lagi, cek lagi untuk kadar HB-nya, lihat anemia atau tidak. Kalau masih anemia, tambah lagi. Dan itu semuanya gratis dari puskesmas. Itu pentingnya pemantauannya dengan buku KIA tadi. Nah, jadi ada korelasi dengan bagaimana sih kita bisa mengetahui anak kita kurang gizi atau tidak dengan buku PINK. Jadi pastikan semua ibu hamil dan ibu balita itu punya buku PINK. Nah, di dalam buku PINK itu ada pemantauan baik untuk anak. Ya, kita lihat untuk tinggi badannya maupun berat badannya. Ada namanya garis hijau, ada garis kuning, ada garis merah. Nah, jadi kalau sudah di garis kuning, nah ibu-ibu udah mulai waspada. Apa yang terjadi? Kok anaknya berat badannya nggak bertambah? Itu sebenarnya normalnya memang bertambah setiap tahunnya. Mestinya gitu. Setiap bulan. Anak sehat bertambah umur bertambah berat badan. Nah, kalau dia tidak bertambah berat badan, berarti apa yang terjadi? Atau dia sakit, atau dia bosan dengan menu yang diberikan. Nah, kita lihat lagi. Kemudian jangan memberikan asupan makanan yang instan. Misalnya memberikan mie instan cepat aja, padahal kita butuh sayur-sayuran dan buah-buahan segar banyak. Atau junk food yang paling mudah Nah, itu nih. dia. Nah, itu cukup ini. Jadi ketergantungan sekali kita memberikan junk food untuk anak-anak balita kita, dia akan minta lagi. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, dia akan nggak suka lagi dengan yang segar-segar karena sudah sekali dapat yang instan. Nah, demikian. Baik, berarti ada banyak sekali PR untuk menjadi Banyak banget. ibu, menjadi calon ibu juga Betul. begitu. Salah Jadi- satunya mungkin bagi wanita di luar sana udah bisa mulai sekarang belajar masak, jangan nanti memberikan junk food kepada anak. Betul. Nah, Wah. jangan kelewatan Facebook segala macam sempat, tapi begitu menyiapkan makanan anak itu agak sulit. Nah, kenapa ini anak kok nggak mau makan di rumah, tapi begitu keluar selalu minta makan? Mungkin ada sesuatu hal itu tadi berkaitan dengan pola asuh tadi mungkin. Baik, nah kita akan membahasnya lagi di segmen selanjutnya dan tentunya juga untuk Syadaralun yang sudah mengirimkan pertanyaan, insya Allah nanti kita akan baca di segmen kedua. Pastikan Anda juga jangan kemana-mana. 10,2 Serambi FM, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.